Pengasapan. Pengasapan adalah salah satu proses pengolahan makanan yang memanfaatkan asap pembakaran sehingga mengakibatkan perubahan karakteristik pada bahan pangan. Proses tersebut dapat berpengaruh pada nilai gizi dan juga memengaruhi kualitas sensorik, keamanan, dan umur simpan produk. Proses pengasapan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis pengasapan, kelembaban relatif, kecepatan, suhu, kepadatan, komposisi asap, dan waktu pengasapan. Pengasapan dapat diklasifikasikan menjadi dua prosedur. Yang pertama, pengasapan secara tradisional. Yang kedua, pengasapan secara elektrostatik. Untuk pengasapan tradisional, terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, pengasapan dingin, yaitu pengasapan dengan suhu 20-25 derajat Celcius dengan kelembaban relatif antara 70-80%. Proses ini dapat memakan waktu berhari-hari sampai berminggu-minggu karena asap yang digunakan kurang baik dalam komponen aromatik dan pengawetan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua adalah pengasapan panas, yaitu pengasapan dengan suhu 75-80 derajat Celcius dengan kelembaban relatif yang tinggi untuk menghindari dehidrasi. Proses ini biasa digunakan pada bahan pangan yang sebelumnya sudah dimasak, sehingga untuk waktu pengasapan sendiri berkurang menjadi hitungan jam saja. Sementara itu, untuk pengasapan elektrostatik menggunakan medan listrik yang diterapkan antara partikel asap dan produk keju. Partikel yang bermuatan listrik dengan cepat mengendap di atas produk sehingga dapat mengurangi waktu pengasapan. Keju pada dasarnya merupakan produk hasil fermentasi susu oleh mikroba seperti bakteri asam laktat. Keberadaan bakteri ini berfungsi untuk menghasilkan asam laktat dari laktosa sehingga terjadi penurunan pH. Proses pembuatan keju tersusun atas ekosistem yang kompleks yang terdiri atas bakteri dan pada jenis-jenis keju tertentu, ragi serta jamur. Sebagai bahan pangan, keju merupakan sumber makanan yang kaya akan protein, peptida, asam amino, asam lemak, vitamin, dan mineral esensial seperti kalsium. Komposisi mikroba dan kandungan gizi pada keju tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode pembuatan pematangan, jenis susu yang digunakan, seperti menggunakan susu sapi, kambing, atau domba, aktivitas air, metode pengasinan, serta tipe starter yang digunakan. Selain itu, pada proses pembuatan keju terdapat beberapa faktor penting, seperti metode koagulasi yang digunakan untuk mengubah keju susu asli menjadi gel atau koagulum. Yang kedua ada karakteristik pengasaman, yaitu laju dan waktu, mulai dari pengaturan susu hingga pembuatan keju segar, yang mendefinisikan tingkat mineralisasi kasein dan tingkat kelembaban yang hilang. Selanjutnya ada langkah tambahan selama proses pembuatan keju, yang bertujuan untuk mengontrol tingkat kelembapan pada keju segar. Berikut merupakan salah satu contoh model ekosistem dari suatu keju. Keju segar umumnya terdiri dari kasein yang kurang lebih sudah termineralisasi, lemak, fraksi elemen larut, dan air. Komposisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti aktivitas air, kapasitas penyangga, kemampuan atau kapabilitas dari fermentasinya. Keju segar tadi itu dapat dimodifikasi dari segi aspek, komposisi, struktur, rasa, dan lain-lain. Sedangkan pada keju yang sudah tua, komposisi tersebut kebanyakan sudah berubah. Contohnya pada kasein itu kurang lebih sudah terdegradasi, lemak kurang lebih sudah termodifikasi, lalu ada juga laktosa dan laktase dan air. Agen agingnya itu bisa dari susunya sendiri, seperti lipase, plasmin, dan lain-lain, koagulan, maupun dari mikroorganisme lewat penambahan starter, flora natural, atau flora alami, lalu ada juga kontaminan. Selain itu, faktor aging itu dipengaruhi oleh temperatur, kelembaban, dan kadar gas seperti oksigen, karbon dioksida, dan NH3. Selanjutnya ada smoked cheese. Smoked cheese atau keju asap merupakan keju yang mengalami pengasapan pada bagian permukaannya. Umumnya dalam proses pembuatan,
Metode pengasapan yang digunakan itu adalah cold smoking, yaitu metode pengasapan yang dilakukan di bawah suhu 30 derajat Celcius. Mengapa menggunakan teknik cold smoking? Tujuannya itu agar mencegah produk keju meleleh dan menjaga strukturnya agar tetap stabil. Pengasapan pada keju terjadi utamanya pada bagian permukaan dan menyebabkan pengeringan serta pemisahan lemak secara parsial. Intrusi atau perubahan yang terjadi akibat pengasapan dapat merubah karakteristik fungsional, umumnya pada kepaduan, kemampuan leleh, tingkat kepadatan, kekenyalan, dan parameter tekstur keju lainnya. Selain untuk mendapatkan karakteristik visual, rasa, dan tekstur yang diinginkan, pengolahan pengasapan pada keju itu juga bertujuan untuk mendiversifikasi pilihan rasa yang ada. Jenis keju yang paling umum mengalami pengasapan yaitu ada Saret Panir dari Iran, Caramakase dari Jerman, Bandal dari India, Provolone dari Italia, dan processed cheese seperti keju cheddar itu juga sering diolah menjadi smoked cheese. Walaupun secara tradisional keju diasap langsung menggunakan natural smoke, pada beberapa produsen ada juga yang menggunakan liquid smoke. Pengaplikasian liquid smoke ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pertama penambahan langsung ke bahan baku, yaitu dalam konteks ini adalah susu, kedua ditambahkan ke air garam, ketiga diaplikasikan pada permukaan, dan yang keempat penambahan langsung ke produk kejunya. pH merupakan salah satu faktor signifikan yang mengontrol pertumbuhan bakteri pada keju. Umumnya, bakteri membutuhkan nilai pH yang netral untuk bisa tumbuh secara optimum, dan bakteri itu menunjukkan pertumbuhan yang buruk pada lingkungan dengan pH di bawah 5. Dadih keju setelah melalui proses pembuatan itu memiliki rentang pH antara 4,5 sampai 5,3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam keju itu terdapat suatu ekosistem yang terdiri atas berbagai macam mikroorganisme. Mikroorganisme ini masing-masing memiliki pH optimumnya yang tersendiri agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada bakteri asam laktat, khususnya Lactobacilli, itu memiliki pH optimum di bawah 7. Untuk Lactobacillus, itu dapat tumbuh pada rentang nilai pH 4. Sedangkan pada ragi dan kapang, itu memiliki pH optimal antara 5 sampai 7, tetapi masih dapat tumbuh pada nilai pH di bawah 3,0. Pada smoked cheese sendiri, itu dia memiliki pH yang lebih rendah, dalam arti keasamannya itu lebih besar dibanding keju biasa dengan nilai selisih 0,06, yaitu umumnya pH-nya 4,46. Suhu dihasilkan oleh pembakaran sepotong kayu tebal pada kelembapan yang tepat di perapian yang terletak tepat di dalam ruangan. Di atasnya, produk digantung pada tongkat pengasapan pada jarak tertentu. Jarak antara asap dengan keju sekitar 90 cm. Lalu kelembapan, suhu, dan pergerakan udara di luar rumah asap akan mempengaruhi hasil akhir proses karena mempengaruhi suhu pembakaran kayu. Suhu pada pengasapan modern diatur dengan generator asap, sedangkan pengasapan tradisional suhunya diatur dengan keterampilan dan pengalaman pengasap. Nah, suhu asap yang tinggi dapat meningkatkan jumlah pH dan juga jumlah aktivitas mikroba atau aktivitas lipase. Asap yang dihasilkan dari suhu pembakaran yang rendah mengandung jumlah asap yang lebih besar dibandingkan jumlah senyawa fenolik. Lalu suhu pembakaran kayu pada suhu di atas 400 derajat Celcius dapat mendeteksi jumlah pH. Namun suhu maksimumnya adalah 425 sampai 450 derajat Celcius. Pada suhu 500 derajat Celcius, BAP dapat muncul dengan jelas dengan puncak pembentukannya pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius. Selain itu, asap yang diperoleh dengan saluran masuk udara yang kecil memiliki kandungan BAP yang lebih rendah dibandingkan asap yang dihasilkan dengan saluran masuk udara penuh. Karena itu, penting untuk memasang kait yang mengatur aliran udara di rumah asap.
karena kecepatan evakuasi volatil dari area pembakaran juga mempengaruhi jumlah pH pada produk akhir. Suhu preheat adalah suhu maksimum yang dicapai untuk menghasilkan asap. Sedangkan waktu pengasapan adalah ketika keju tetap bersentuhan dengan asap dalam ruangan. Waktu yang diperlukan selama proses pengasapan tergantung pada hasil akhir bahan pangan yang diinginkan, di mana pada hal ini yaitu keju. Secara umum, semakin lama proses pengasapan, maka semakin lama bahan pangan berinteraksi dengan panas, sehingga menyebabkan kadar air menurun akibat adanya penguapan, sehingga bahan pangan akan menjadi kering. Dalam hal ini, proses pengasapan dengan waktu yang lama akan menurunkan kadar bakteri pada bahan pangan seperti keju akibat menurunnya aktivitas air. Lamanya proses pengasapan juga akan mempengaruhi kualitas dari keju yang dihasilkan, di mana semakin lama proses pengasapan akan semakin menurunkan kadar lemak dan semakin meningkatkan kadar protein dan abu, serta mempengaruhi rasa dari keju asap. Keju memiliki beragam warna. Oleh karena itu, setelah mengalami proses pengasapan pun, warna keju asap beragam berkisar dari kuning keemasan hingga coklat tua. Warna keju asap dipengaruhi oleh jenis dan kualitas keju, serta suhu, waktu, dan komposisi asap selama proses pengasapan. Warna produk keju asap yang cenderung gelap dapat dikarenakan reaksi Maillard yang merupakan reaksi pencoklatan non-enzimatis. Reaksi tersebut terjadi akibat interaksi gugus amino pada protein keju dan senyawa karbonil dalam asap, sehingga menghasilkan warna gelap pada produk keju asap. Selanjutnya adalah tekstur. Keju asap memiliki tekstur yang lebih padat dan keras dibanding keju biasa. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama adalah penguapan air. Tekstur keju akan semakin padat dan keras seiring dengan peningkatan penguapan air karena aktivitas pengasapan. Yang kedua adalah kecepatan udara. Ketika laju udara meningkat, aliran turbulen yang lebih tinggi dibuat di sekitar produk, sehingga menyebabkan peningkatan gradien aktivitas air di sekitar produk. Yang ketiga adalah suhu pengasapan. Semakin tinggi suhu pengasapan, maka akan semakin banyak kadar air yang menguap, sehingga mengakibatkan produk yang lebih padat dan juga keras. Proses pengasapan juga menyebabkan adanya perubahan aroma pada keju. Sebagai hasil dari pengasapan, aroma whey dan kowi atau fenolik menghilang dalam keju. Aroma tersebut akan menghilang seiring dengan penyimpanan keju, di mana penyimpanan selama 4 minggu, keju yang diasapi dan tidak diasapi berkontribusi pada hilangnya aroma yang dimasak. Setelah 4 minggu, aroma whey sama-sama terlihat pada keju yang diasapi maupun tidak diasapi. Sedangkan pada keju asap cenderung sama ditemukan adanya aroma waxy atau crayon. Selain itu, hasil proses pengasapan juga menyebabkan aroma asam lemak bebas meningkat 9 kali lipat pada keju asap daripada keju yang tidak melalui proses pengasapan. Secara umum, deteksi aroma ini dapat melalui PCA yang dapat menunjukkan ditemukannya aroma smoky, aroma setelah dimasak, kowi atau fenolik, dan asam. Aroma waxy atau crayon hanya sedikit berkontribusi pada aroma keju asap, sedangkan aroma asam lemak bebas dan aroma kowi atau fenolik memberikan kontribusi yang paling besar terhadap aroma keju asap, terlepas dari jenis keju dan waktu penyimpanannya. Setelah keju dilakukan proses pengasapan, terdapat banyak perubahan rasa yang dihasilkan. Umumnya, rasa keju setelah proses pengasapan diidentifikasi menjadi 2, yaitu rasa smoky dan rasa asin. Intensitas kedua rasa ini berbeda, yang meningkat selama periode pematangan. Hal ini dapat dikarenakan adanya perubahan profil volatil atau senyawa yang menguap, yaitu senyawa organik yang bertanggung jawab atas bau smoky tersebut.
Senyawa volatil tersebut akan berkembang selama penyimpanan keju olahan, tergantung pada parameter berikut, seperti waktu penyimpanan, kondisi cahaya, dan suhu penyimpanan. Secara umum, proses yang dilakukan proses pengolahan menyebabkan adanya proteolisis kasein yang dapat menyebabkan perubahan rasa pada keju asap. Selain itu, keju yang mengalami proses pengasapan juga akan 8,5 kali lebih asam daripada keju yang tanpa proses pengasapan. Total kandungan bahan kering keju sirkasian asap lebih tinggi daripada keju sirkasian non-asap. Kandungan bahan kering yang lebih tinggi terjadi karena hilangnya kelembapan yang tidak dapat dihindari selama proses pengasapan. Lemak, total nitrogen, dan garam pada keju asap lebih tinggi dibandingkan dengan keju non-asap. Karena lemak, protein, dan garam secara proporsional meningkat dalam keju seiring dengan hilangnya kelembapan. Pengeringan intens produk pada suhu 60-80 derajat Celcius diikuti dengan pengasapan dan pemanggangan pada suhu 75 derajat-80 derajat Celcius menyebabkan penutupan produk dan mencegah hilangnya lemak. Umumnya, konsentrasi FAA dalam keju asap lebih tinggi daripada keju non-asap. Alasan ini tidak dapat dijelaskan. Akumulasi asam amino selama pematangan keju cheddar tergantung pada pembentukan asam amino dan konversinya ke senyawa rasa. Tergantung pada jenis keju, FAA dan FFA dapat secara positif mempengaruhi rasa keju, sementara jumlah tinggi pada FAA dan FFA dapat menyebabkan cacat rasa seperti kepahitan dan hingga kecapihan. Suhu yang lebih tinggi dari oven pengasapan dapat meningkatkan aktivitas mikroba atau aktivitas lipase untuk keju asap yang bisa bertanggung jawab untuk mengamati tingkat FFA awal yang lebih tinggi dalam keju asap. Karena semua keju yang diproduksi dalam ruang yang sama dan kadar air keju menurun selama pengasapan, konsentrasi garam dalam fase kelembapan keju asap terangkat relatif tinggi dibandingkan dengan keju non-asap. Garam dalam kelembapan adalah parameter penting yang mempengaruhi aktivitas mikroba dalam keju. Dan penurunan konsentrasi garam meningkatkan aktivitas mikroba dan kelangsungan hidup, serta menyebabkan penurunan pH dan produksi peptida pahit. Pengasapan memiliki efek penghambatan pada coliform, dan kehadiran mereka tidak terdeteksi dalam sampel keju asap yang diperoleh dalam sistem tradisional dan komersial. Kehadiran coliform dalam keju susu mentah sering dilaporkan, karena coliform umum dalam susu mentah. Tapi dalam kasus keju yang diperoleh melalui proses pasteurisasi, mereka harus dihancurkan. Setiap coliform yang ada dalam produk akhir merupakan hasil dari kontaminasi pasca pemrosesan yang dapat terjadi di pabrik pengolahan atau pematangan melalui kontak dengan air yang terkontaminasi, udara, peralatan, dan juga manusia.